Wah, serius nih? Ternyata cuman dari nilai CT aja bisa tahu ya. Kalau gini caranya nggak perlu ke dokter dong. Wah, harus di-share ke yang lain nih biar nggak ketinggalan info. Apa ini? Dia dapat info dari mana? Halo, Vera? Info yang kamu share itu benar? Dapat dari mana? Oh itu, iya, itu aku dapat dari grup keluarga aku. Emangnya kenapa? Kayaknya info yang kamu dapat tuh hoax deh. Setahu aku nggak kayak gitu. Coba kamu lihat video yang aku share nih ya. Oh ya, aku coba tonton dulu deh ya. Makasih ya. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya ada dua jenis tes untuk mendeteksi virus COVID-19, yaitu tes diagnostik dan tes antibodi. Tes diagnostik dapat menunjukkan jika kamu terkena infeksi virus COVID-19 aktif. Jenis-jenisnya berupa tes molekuler dan tes antigen. Biasanya, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan swab hidung dan tenggorokan. Jika hasilnya positif, maka kamu dapat mengambil langkah-langkah berupa isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit jika terkena gejala. Yang kedua adalah tes antibodi. Cara kerjanya adalah dengan mencari antibodi dalam sistem imun yang diproduksi sebagai respons terhadap virus COVID-19. Pengambilan sampelnya dilakukan dengan mengambil sampel darah dari ujung jari. Tes ini tidak boleh digunakan untuk mengonfirmasi infeksi COVID-19 yang aktif, karena antibodi dapat memakan waktu beberapa hari sampai minggu untuk diproduksi setelah infeksi, dan mungkin akan tetap berada di dalam darah selama beberapa minggu ataupun lebih setelah pemulihan. Oke, tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya ada dua tes yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Ada tes diagnostik dan juga tes antibodi. Nah, tes diagnostik itu sendiri dibagi menjadi dua macam. Ada tes molekular dan juga tes antigen. Nah, tapi apa sih perbedaan dari ketiga tes tersebut? Nah, kalau tes molekular itu biasa dikenal dengan tes PCR. Lalu ada tes antigen yang biasa dikenal dengan rapid test, dan tes antibody yang punya nama lainnya yaitu tes serologi. Nah, sampel tes PCR diambil dari swab hidung dan air liur. Lalu tes antigen diambil dari swab hidung saja, dan tes antibody diambil dari darah kita. Nah, waktu keluarnya hasil pemeriksaan pada masing-masing tes tersebut berbeda-beda ya. Kalau tes PCR itu membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari. Lalu ada tes antigen yang membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit. Dan yang terakhir, tes antibody yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Urutan tes yang paling akurat adalah tes molekuler, tes antigen, dan tes antibody. Tes molekuler dan tes antigen dapat mendeteksi infeksi COVID-19 aktif, sedangkan tes antibody hanya menunjukkan jika kamu pernah terinfeksi dengan COVID-19 di masa lalu. Walaupun begitu, masing-masing dari tes ini memiliki kekurangan. Tes molekuler tidak dapat menunjukkan apakah kamu pernah terinfeksi dengan COVID-19 sebelumnya. Begitu pula dengan tes antigen. Selain itu, tes antigen juga tidak bisa mendeteksi awal dari infeksi COVID-19. Berbeda dengan tes molekuler dan tes antigen, tes antibodi tidak dapat mengkonfirmasi infeksi COVID-19 jika hasilnya positif, dan juga tidak dapat menunjukkan jika kita tidak memiliki COVID-19 jika hasilnya negatif. Kita semua tentu telah mengetahui bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai status infeksi COVID-19, kita memerlukan tes PCR. Nah, sampel yang telah diambil nantinya akan dibawa ke laboratorium, lalu disimpan ke dalam suatu tabung berisi cairan khusus untuk menjaga kestabilan materi genetik virus. Virus COVID-19 memiliki materi genetik berupa RNA, sehingga perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi cDNA melalui suatu proses. Tahap selanjutnya adalah melakukan perbanyakan materi genetik yang dapat menghasilkan suatu sinyal secara berulang menggunakan mesin RT-PCR. Mesin tersebut memiliki pendeteksi sinyal di mana jumlah sinyal yang dihasilkan harus mencapai suatu nilai minimal untuk dapat dinyatakan sebagai hasil positif. Nah, nilai CT dalam hal ini adalah jumlah siklus yang terjadi
ketika jumlah sinyal telah menembus batas minimal. Secara konsep, angka nilai CT berbanding terbalik dengan jumlah materi genetik virus yang ada. Semakin rendah angka nilai CT menunjukkan semakin tingginya jumlah materi genetik virus, sehingga resiko infeksi virus cenderung besar. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi angka nilai CT menunjukkan semakin rendahnya jumlah materi genetik virus, sehingga resiko infeksi virus cenderung lebih kecil. Nilai CT tidak bisa menentukan jumlah virus. Nilai CT tidak bisa digunakan untuk menentukan secara pasti jumlah virus yang ada di dalam tubuh penderita COVID-19. Hal ini dikarenakan nilai CT hanya melambangkan perkiraan jumlah virus yang didapat dari hasil tes swab. Nilai CT dapat digunakan sebagai data tambahan yang dapat membantu dokter dalam menentukan langkah pengobatan selanjutnya pada pasien COVID-19. Kegunaan dari nilai CT. Nilai CT memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung jenis tes RT-PCR yang digunakan, yaitu tes kualitatif atau kuantitatif. Pada tes kualitatif, nilai CT dapat digunakan apakah virus terdeteksi ataupun tidak terdeteksi. Pada tes kuantitatif, nilai CT dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah duplikat materi genetik virus dengan membandingkannya dengan nilai CT pada sampel yang telah ada. Nilai CT memiliki definisi yang bervariasi dan tidak dapat dibandingkan dengan satu nilai CT yang lain untuk menentukan tingkat gejala seseorang. Ada faktor yang memengaruhi, yaitu waktu swab, penyimpanan sampel, metode yang digunakan, dan lain-lain. Nilai CT tidak dapat dipakai untuk menentukan tingkat kesembuhan pasien COVID-19, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inggris, tidak ada perbedaan nilai CT pada pasien COVID-19 yang tidak bergejala ringan atau sedang, dan bergejala berat. Perbedaan pada nilai CT hanya dipengaruhi oleh waktu tes swab yang dilakukan, terhitung sejak awal munculnya gejala. Nilai CT cenderung lebih rendah pada minggu pertama dibandingkan pada minggu kedua. Memang tidak ada indikator yang dapat dipakai untuk menentukan tingkat kesembuhan secara pasti. Bagi orang positif COVID-19, segera lakukan isolasi mandiri di rumah jika tidak memiliki gejala atau memiliki gejala yang ringan. Segera juga pergi ke rumah sakit jika memiliki gejala sedang atau berat, paling lama 24 jam setelah terkonfirmasi positif. Pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala, isolasi dilakukan selama sekurang-kurangnya 10 hari sejak terkonfirmasi positif. Pada kasus terkonfirmasi yang bergejala, isolasi ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Oh, ternyata seperti ini. Wah, berarti info yang aku sebarkan itu salah ya? Berarti lain kali aku harus lebih berhati-hati nih. Maaf ya Arnold, aku sudah menyebarkan info yang salah. Terima kasih ya sudah membenarkan. Sama-sama Veron. Lain kali kalau mau share info lebih baik cari dahulu ya infonya bener apa enggak. Kalau kata Kemenkominfo sih mantan aja bisa kamu cuekin. Masa sih hoax nggak bisa ya kan?